Newsman Opinion. Mitra bisnis, di tengah dampak pandemi terhadap sektor ekonomi, berhembus wacana agar pemerintah kembali menggelar tax amnesty. Wacana ini ditanggapi beragam, ada yang mendukung dengan syarat, ada pula yang menolak, serta menyatakan cukup sekali tax amnesty digelar. Apa komentar serta saran Anda atas munculnya wacana untuk kembali menggelar tax amnesty ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Tax amnesty nggak bisa diobrol-obrol terusan begini. Jadi kita tahu sudah ada pertama dan kedua. Intinya itu bukan di tax amnesty, tapi trust masyarakat dalam negeri atau luar negeri juga terhadap pemerintah, terhadap negara. Jadi bukan tax amnesty melulu. Mana rasa adilnya? Nanti ngapain orang mikir tax amnesty terus, nanti berapa tahun juga tax amnesty lah. Kalau kita stabil, politiknya bagus, akan masuk itu FDI-nya, dana-dana anggurnya. Kan begitu. Tax amnesty lanjutan ini saya setuju, tapi dengan beberapa catatan. Karena kenapa? Saya melihat contoh misal tetangga saya, ada orang yang kayanya luar biasa. Tapi saya tanya dia nggak ikut tuh tax amnesty-nya. Rumah kosnya banyak, rumahnya banyak. Tiap kali beli rumah, dia nggak ke notaris, cukup pakai kwitansi doang. Jadi dia nggak takut sama sekali dengan pajak. Kemudian yang kedua, bahwa tax amnesty ini sekali ini dari pemerintah harus jelas. Yang pertama, jangan di kantor pajak yang satu dengan kantor pajak yang dua itu berbeda kebijakannya seperti yang lalu. Yang pertama, kalau orang datang bisa aja dimintain macam-macam persyaratannya. Padahal tax amnesty itu gak ada persyaratan macam-macam data. Gitu dibawa ke Kanwil, ternyata nggak dimintain. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah sekarang jangan bersifat menunggu, harus jemput bola. Jadi itu pelaku-pelaku bisnis di mall, yang di ruko-ruko, yang perusahaan-perusahaan, didatengin, bukan ditakut-takutin, tapi difasilitasi, diajarin, kalau perlu dibantu cara ngisinya. Jangan selalu menganggap pelaku usaha itu adalah musuh, pencuri, pencoleng. Enggak, diajarin caranya, seperti apa ngisinya, kasih sosialisasi, gitu loh. Menurut saya belum waktunya lagi. Terlalu singkat jeda waktu antara yang terakhir dengan yang kalau sampai kita lakukan lagi. Ya kalau enggak nanti orang-orang santai-santai aja, merasa nggak usah sekarang, nanti ada lagi. Karena itu biarkan yang waktu lalu mengabaikan ajakan itu lingkungan, kebingungan, uangnya nggak bisa dipakai untuk beli apa-apa karena belum terdaftar. Jadi ini juga bagus untuk mengurangi kenakalan-kenakalan orang. Saya termasuk yang setuju untuk diadakan lagi tax amnesty. Seingat saya, setahu saya, kalau nggak salah, mungkin di beberapa negara tax amnesty itu diadakan dalam beberapa tahun sekali. Tax amnesty jilid 1, jilid 2, dan seterusnya. Kedua, negara kita butuh dana ya, butuh penerimaan dari pajak. Dan ini untuk negara bisa men-trigger orang-orang yang pada saat tax amnesty yang lalu mungkin tak terlewatkan atau ragu-ragu ya, dan jadi bagi yang menanti dan setelah kita melewati tax amnesty yang lalu dan bisa membuktikan bahwa pemerintah cukup komit, dan saya rasa ini bisa men-trigger orang-orang yang semula ragu-ragu untuk mendeklar di tax amnesty yang kedua ini. Sehingga dengan demikian diharapkan orang akan lebih all out untuk melawan tax amnesty dan penerimaan negara akan bertambah, karena ya mereka lebih berpikir apa adanya dan diharapkan semakin banyak, semakin lebih sukses.
Dan untuk wajib pajak juga ini menjadi kesempatan karena telah melihat pemerintah telah membuktikan komitmennya dan kesempatan untuk mendeklar asetnya, sehingga setelah itu ya berikutnya diharapkan tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Kita pertanyakan maksudnya apa diulang-ulang. Yang kemarin itu harta yang di luar situ sudah dibawain belum? Hah? Kita pertanyakan lagi menteri kita ini. Makanya kita bingung. Pembantu-pembantu presiden ini kapasitasnya udah pada pusing. Nggak paham. Yang kemarin mereka lakukan teks amnesti itu udah pada kembali belum itu? Udah pada dikejar belum? Cuman itu pertanyaan kita rakyat ini. Kayak main-mainan aja. Rakyat kecil yang dikejar-kejarin terus, tapi yang di atasnya bagaimana? Sudah dapat belum itu? Gitu saja kita pertanyakan kembali lah. Kinerja para pembantu presiden ini udah amburadul semuanya. Rusak negara ini kalau kayak begini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya rasa pemerintah ini banyak memberikan hak kepada rakyat ya. Masalah pajak udah jelas-jelas rakyat kecil dihajar pajaknya. Tapi pengusaha besar, penguasa merangkap pengusaha, pejabat merangkap penjahat. Lihat saja itu, diputihkan itu 2014 ada 127 PLTA PLTU yang beratas nama Ahmad Kala. Kemana itu kok diputihkan di Bank Mandiri? Akhirnya bangkrut Indonesia gara-gara Yusuf Kala, kita hancur, menderita. Oleh karena itu, siapapun dirjen-dirjen pajak yang korupsi udah wajib di tengah bencana alam ini gorok lehernya. Terima kasih, Ibu. Rasanya sih nggak seperti itu ya. Justru ini mau menarik orang-orang yang berduit, yang duitnya itu nggak tahu dari mana, untuk kembali masuk ke Indonesia supaya menggunakan di Indonesia itu sektor produktif. Jadi jangan terlalu mengkritik boleh, cuman jangan seperti itu. Emang menteri itu sulit untuk menjadi menteri itu nggak jadi itu orang-orang. Nah, tapi kan bagus sih, saya setuju kalau diberlakukan lagi. Karena ini yang kemarin tuh ada beberapa yang masih ragu kan, bener nggak saya dikasih ampunan, terus nggak diuber, terus nggak ditakutkan lagi dan faktanya kan memang betul. Nah mereka dengan adanya teks amnesti jilid 2, rasanya mereka udah lebih berani, diharapkan lebih banyak lagi lah yang mau ikut gitu. Kalau kemarin itu masih ragu-ragu. Saya pikir bagus lah. Jangan bisa mengkerdilkan, cuman tidak bisa tapi faktanya kan bagus. Baiknya pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan kembali dan meninjau kembali keputusan-keputusan yang diambil itu bukan langkah yang strategis buat usaha ekonomi yang makin redup saat-saat ini di tengah-tengah penyebaran COVID-19. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu waktu zamannya era Pak SBY udah ada sunset police, kemudian Pak Jokowi juga menetapkan teks amnesti. Kalau hanya harus diminta lagi, kasihan ini pengusaha-pengusaha yang sudah berjuang sedemikian rupa, harus mengorbankan karyawan-karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, rasionalisasi karyawan, ini kan jelas berat. Saya kira bukan waktu yang tepat dan perlu dipertimbangkan kembali apakah teks amnesti ini harus berulang kali gitu loh. Menurut saya itu teks amnesti kan udah pernah. Jadi kalau terus-terusan diulang itu ada, menurut saya jadi kurang ya wibawanya. Orang yang udah menjalankan teks amnesti itu jangan diincer. Saya ini punya pengalaman mengikuti sunset dan teks amnesti, tapi itu saya justru didenda. Aneh loh. Didendanya bukan teks amnesti tapi sunset. Jadi waktu sunset itu kan sudah dibilang kita akan dibebaskan dari semua administrasi. Tapi waktu kemarin saya didenda karena saya sunset. Loh, saya tanya loh kan waktu itu, iya. Dia bilang si petugas pajaknya, kamu dibebaskan dari sanksi administrasi tapi bukan sanksi denda. Wah, ini jadi permainannya kata-kata nih. Nah ini yang kurang baik kalau menurut saya. Jadi itu nanti orang takut
mau sunset polisi kayak mau tax amnesty kayak orang jadi curiga, dan cenderung ini kalau udah ada datanya itu jadi diingetin itu. Nah itu berbahaya dong orang kalau begitu. Bukannya mau jujur jadi lebih baik cenderung bohong dong. Itu nggak baik kalau menurut saya. Nggak boleh dong. Petugas pajak itu justru dengan adanya orang yang mengaku tax amnesty justru diincar terus. Wah, itu juga suatu hal yang tidak baik menurut saya. Demikian, makasih. Saya setuju dengan yang Bapak yang tadi barusan, karena setelah kita justru melaporkan tax amnesty malah kita jadi incaran orang pajak gitu loh. Jadi menurut saya itu kayak jebakan buat kita yang udah melapor tax amnesty, sedangkan saya punya teman atau keluarga yang lain yang nggak pernah lapor, itu mereka nggak pernah dapat panggilan dari pajak. Sedangkan kami yang udah melapor tax amnesty itu melulu dapat panggilan terus untuk dicek dan ditanyain segala macam laporan kita yang tadinya kita lapor benar, jadinya kita dicari-cari kesalahan gitu loh. Menurut saya ya perlu dicoba ya, memang kan itu kan tidak dipaksa juga kan amnesti untuk masyarakat, apalagi dalam situasi yang seperti ini ya, mungkin saja di antara para wajib pajak ini banyak ada yang nunggak dan macam-macam begini begitu. Ya itu kan salah satu solusi supaya yang nunggak tadi atau bagaimana belum lapor bisa ketahuan, nanti ke depannya kalau sudah fungsi normal lagi kan juga bisa berjalan lancar lagi gitu, agar pelaporan pajaknya benar-benar transparan dan lebih banyak lagi yang bisa dilaporkan begitu. Iya, kalau tax amnesty jilid 2 diperuntukkan untuk mereka yang belum mengikuti yang jilid 1, saya rasa sih boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan yang jilid 1 sudah ikut, kemudian diikutsertakan sekarang di jilid 2 juga, saya rasa tentunya ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan, seperti itu kan gitu. Tapi mohon maaf, sebenarnya kalau saya rasa tax amnesty ini jangan dilaksanakan berkali-kali, karena nanti malah membuat wajib pajak menjadi kurang patuh, kurang disiplin, karena mereka berpikir bahwa nanti berikutnya akan ada tax amnesty lagi, seperti itu ya gitu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau saya saran, mohon maaf ya, lebih baik pemerintah fokus pada reformasi sistem perpajakan yang sudah disusun, ya kan. Dan satu lagi mungkin buat Ibu Sri Mulyani pernah bilang, saya setuju itu, bahwa buat sistem ini, sistem pertukaran data perpajakan, dan ini berlaku secara internasional. Saya rasa itu sebaiknya fokus ke arah situ aja. Saya kira yang namanya amnesti adalah sesuatu yang positif ya, karena namanya pengampunan. Pengampunan itu menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah dapat pajak yang semakin besar, wajib pajak juga ada kesempatan dalam tanda kutip bertobat, tidak ngemplang kan gitu. Saya kira ini kesempatan baik lah untuk menambah pendapatan pemerintah sekaligus kesadaran wajib pajak. Terima kasih. Ya, ini aja komen mengenai tax amnesty. Saya rasa tidak perlu diadakan lagi karena sudah cukup yang kemarin. Dan juga kebetulan saya sebagai orang yang ikut perusahaannya ikut tax amnesty, selama 5 tahun setelah tax amnesty kita tetap terikat dengan wajib lapor. Jadi baru kemarin ini 5 tahun ini baru aja selesai wajib lapornya. Kalau dibikin lagi tax amnesty, memang pemerintah betul-betul tidak berwibawa sama sekali, itu aja. Iya, kalau tax amnesty menurut saya sih tidak ada hubungannya dengan kewibawaan pemerintah ya. Yang perlu dicermati adalah pengenaan tarif pajaknya itu yang berapa yang wajar buat masyarakat. Saya ambil contoh nih, yang barusan diberikan insentif adalah misalnya di sektor properti yang katanya ingin menggerakkan turunan daripada bisnis properti dengan insentif PPN 10%, tapi harus rumah ready stock. Nah itu kan mulai tidak sinkron, karena kalau rumah ready stock kan artinya turunan bisnis properti itu mungkin tidak terdampak keseluruhan. Sedangkan di sektor properti itu coba
sudah ada PPN, terus balik nama, PBB, BPHTB, itu berapa besar pajak yang dikutip. Nah itu yang jadi persoalan. Semoga tidak akan terjadi tax amnesty lagi kalau pengadaan pajak itu wajar dan pengusaha juga membayar secara wajar juga gitu loh. Ya, jadi menurut pendapat saya bisa aja ya tax amnesty dibuat sekali lagi. Hanya dengan dengan tax amnesty ya harus bayar kembali, maksudnya dendanya mungkin tidak 2%, tapi dikenakan 10% begitu. Atau di bawah 10% juga 5% gitu. Ya, memang itu perlu tax amnesty. Tapi yang lebih perlu lagi ada ketegasan pemerintah dalam hal investasi. Jangankan tax amnesty, orang duit dari luar mau masuknya ke dalamnya. Ada nanti orang dari duit dari dalam mau keluar. Karena apa? Banyak masalah kayak Jiwasraya nggak beres. Masalah kayak investasi reksadana, ya sebut aja lah Mkom, Minapadi, dan lain-lain, Koperasi Indosurya. Itu pemerintah tuh nggak care. Sekarang kan karena bukan pemerintah kena BUMN kena aja gitu Mbak. Jadi tolong pemerintah fokus juga kepada kasus investasi Mbak. Terima kasih. Mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion, saya Anita Wijaya.